Nah, seringnya terjadi kasus-kasus kecelakaan anak-anak study tour yang berangkat menuju ke lokasi, namun belum sampai ke lokasi sudah mengalami kecelakaan. Nah, akhir-akhir ini terjadi juga ramai diberitakan di media sosial, yaitu yang terjadi pelajar dari Depok yang mengalami kecelakaan di Subang. Dan itu mengakibatkan atau menimbulkan korban jiwa itu sebanyak, kalau diberitakan itu 11 orang. Dan sebelumnya pun itu udah banyak, sering kali terjadi kasus-kasus kecelakaan seperti ini. Ya memang yang namanya musibah, apalagi di perjalanan itu kita tidak pernah ada yang tahu. Namun kalau misalkan nih kegiatan study tour ini ditiadakan, sepertinya bisalah mengurangi untuk jumlah angka kecelakaan pada anak-anak yang melakukan perjalanan study tour. Karena sering kali loh, hampir setiap kali ada study tour itu pasti ada kecelakaan dengan menimbulkan banyak korban. Tidak sering kali sih, tapi setiap kali kecelakaan pada orang-orang yang melaksanakan perjalanan study tour itu korbannya itu banyak, nggak cuma 1-2, pasti banyak. Dan gini, karena adanya kecelakaan kemarin di Subang yang menimbulkan korban belasan orang, sekarang pemerintah Kabupaten Tanggamus ya di Lampung mengeluarkan surat edaran untuk larangan study tour. Baik itu mau di study tour di sekitar Lampung maupun perjalanan study tour menuju ke luar Lampung. Dan itu sekarang dilarang mulai tanggal 16 Mei sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan ya semoga dengan larangan ini bisa mengurangi angka kecelakaan pada anak-anak sekolah yang usianya masih belia dan mereka melaksanakan itu kalau study tour itu kan memang dari sekolah yang mungkin merekomendasikan untuk para orang tuanya agar anak-anaknya ini study tour untuk mencari ilmu dan pengalaman di tempat-tempat wisata yang ya mungkin kalau sekelas anak-anak sekolah itu kan jarang berwisata sambil belajar. Ya mungkin ada sisi baiknya, ada sisi buruknya pun ada. Nah, sisi baiknya apa? Si anak-anak setelah melaksanakan ujian kita refreshing nih, penyegaran otak agar tidak ya tahu sendiri kalau otak kita diporsir, apalagi anak-anak kecil melaksanakan ujian itu butuh refreshing. Itu sisi baiknya di situ. Terus dapatlah pengalaman baru, dapat pelajaran baru dari pengalaman dia melaksanakan study tour itu. Tapi itu ada sisi buruknya juga ada. Toh memang iya, mereka para guru tidak mengharuskan semua itu ikut. Tapi ada di sebagian mungkin sebagian sekolah yang mengharuskan semua siswanya harus ikut. Bahkan yang tidak ikut pun harus membayar. Nah, membayar biaya study tour yang sudah ditetapkan oleh sekolah walaupun ikut ataupun tidak. Nah, itu kan biasanya tidak semua orang tua siswa itu memiliki uang saat itu. Bahkan mungkin di daerah yang mereka ada nih, daerah seperti daerah saya kan daerah pertanian tuh. Penghasilan dari orang tua itu dari bertani kopi, bertani lada, dan itu menghasilkan uang itu hanya tahunan. Tidak setiap hari mereka bekerja dan mendapatkan uang. Nah, di saat-saat belum musim panen ataupun saat-saat seperti sekarang ini kan bisa dikatakan peceklik ya. Peceklik itu lagi susah-susahnya kehidupan di sini, susah pekerjaan, tidak ada pemasukan, hasil panen pun belum ada. Nah, itu kalau misalkan diharuskan untuk membayar biaya study tour, mau ikut atau tidak tapi diharuskan, dan itu keberatan untuk orang tua. Ya, memberatkan para wali murid, memberatkan kalau diharuskan. Nah, kecuali mereka anak-anak orang berada ataupun anak-anak orang mampu. Oke lah, duit tinggal transfer aja di tabungan mungkin banyak. Mereka yang bergaji pasti di ATM-nya, di rekeningnya itu banyak.
kebutuhan hanya 1-2 juta untuk menyenangkan anak jalan-jalan, ya oke saja, orang tua dikasih-kasih saja, nggak masalah. Tapi bagi petani-petani yang lagi mengalami masa peceklik, itu sangat berat bagi mereka. Dan atas kejadian kemarin yang ada di Subang itu menimbulkan banyak reaksi dari para netizen nih, seluruh Indonesia tuh, karena kasus ini kan sudah viral. Sebenarnya bukan kasus tapi musibah ya, saya kadang menyebutnya itu kasus gitu. Sebenarnya musibah ini sudah sangat viral kemana-mana di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, hampir kalau saya lihat di setiap komentar-komentar di media sosial, setiap kali ada postingan tentang study tour ini, musibah tentang study tour ini, rata-rata komentar mereka itu 70-90% itu mereka tidak setuju dengan adanya study tour, dan mereka itu setuju dengan ditiadakannya kegiatan study tour ini. Nah, ini di Lampung, di salah satu kabupaten di Lampung, yaitu kabupaten saya sendiri, di Kabupaten Tanggamus. Nah, Pemkab Tanggamus sudah mengeluarkan surat edaran seperti ini, larangan melaksanakan kegiatan study tour dimulai dari tanggal 16 Mei 2024. 16 Mei berarti kan hari ini ya, larangan berlaku untuk hari ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan nih, entah itu tahun depan, entah itu berikutnya lagi, ataupun tahun 2036 mungkin baru dicabut untuk surat edaran ini, baru diperbolehkan atau bagaimana, kita juga tidak pernah tahu. Tapi yaitu ambil sisi baiknya dari surat edaran ini, kita untuk mengurangi angka kecelakaan pada anak-anak yang melaksanakan perjalanan study tour, untuk mengurangi korban-korban yang seperti terjadi kemarin dan sebelum-sebelumnya. Dan surat edaran ini pun mendapat reaksi dan tanggapan dari netizen, yaitu tadi kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu mendukung untuk ditiadakannya kegiatan study tour. Ya, tapi kita kembali lagi ke pokok awal tadi, itu tentang study tour. Itu ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya juga. Yaitu tadi memberatkan orang tua, yang mungkin memang menyenangkan bagi anak-anak yang melaksanakan study tour, mungkin bagi mereka itu menyenangkan. Karena apa? Sehabis otak kita diporsir habis-habisan melaksanakan ujian, kita refreshing kemana, ke pantai atau kemana. Tapi kalau menurut saya, study tour itu jangan dong ke pantai atau ke tempat wisata. Study tour itu ke tempat-tempat yang memang bisa dibilang ya wisata juga ya, tapi wisata itu yang mengedukasi bagi mereka. Jangan ke tempat-tempat yang hanya sekedar kita untuk sekedar hiburan saja. Jadi misalkan nih ke taman satwa untuk belajar, itu bisa. Jangan ke pantai. Ke pantai misalkan hanya melihat air laut, tidak ada pelajaran positif yang diambil dari sana. Itu kalau hanya di laut, di pantai deket-deket sini juga kan banyak, tinggal saja ke pantai sendiri misalkan. Itu ke tempat-tempat wisata yang bisa mengedukasi para pelajar, jadi sekalian refreshing, mereka dapat ilmu-ilmu baru yang nyata dan langsung mereka sendiri bersentuhan dengan mereka. Ya mungkin itu sisi baiknya, tapi sisi buruknya itu tadi memberatkan orang tua, dan ya sering terjadi hal-hal semacam yang ada di Subang kemarin. Oke, dengan adanya surat edaran ini mudah-mudahan bisa mengurangi korban-korban yang akan berjatuhan di masa yang akan datang.